Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 Prodi PGSD UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan kembali melakukan kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum ini terdapat pada modul 6, yaitu tentang jenis dan bentuk gelombang. Saya akan melakukan kegiatan praktik percobaan yang pertama, yaitu percobaan jenis-jenis gelombang. Tujuan dari praktik ini adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Adapun alat dan bahan yang diperlukan cukup sederhana, yaitu selingki yang biasa kita temui, kemudian karet gelang, lalu ada kabel kurang lebih panjangnya 30 sampai panjangnya 3 meter sampai 5 meter. Baik, untuk memulai langkah kerjanya pada percobaan bentuk dan jenis gelombang kegiatan ini, saya dibantu oleh teman saya. Nah, di sini sudah ada selingki. Selingki direntangkan di atas lantai yang licin. Nah, satu ujungnya dipegang oleh saya, satu ujung yang lain dipegang oleh teman saya, dan pegangannya harus cukup kokoh untuk menahan. Kemudian kita usikan ujung selingki yang ini yang saya pegang dengan cara menggerakkan ujung selingki tersebut ke kiri dan juga ke kanan. Kita akan melihat gelombang yang terjadi pada selingki. Apakah terjadi perambatan dan apakah nama gelombang tersebut? Mari kita lihat. Kita gerakkan ke kanan dan ke kiri secara perlahan lalu secara cepat. Setelah kita amati arah getar dan juga arah rambat gelombang yang terjadi ini disebut gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang bentuknya seperti bukit dan juga lembah. Arah getar dan arah rambat gelombang transversal mengarah berdasarkan arah getaran dan juga arah rambatnya. Nah, sekarang saya sudah mengikatkan karet gelang di tengah-tengah selingki ini. Lalu kita akan usik lagi ujung selingki berulang-ulang. Kita akan amati apa yang akan terjadi pada karet gelang tersebut. Kita usik secara perlahan lalu secara kencang. Ternyata yang terjadi pada karet gelang ini, dia tidak ikut berpindah, tetapi dia terlepas. Artinya memang sebetulnya ada energi yang merambat melalui pegas tersebut. Kita akan melakukan percobaan di mana selingki yang tadi diganti dengan kabel listrik. Apakah hasilnya akan sama? Terjadi arah getar dan juga arah rambat gelombang. Mari kita lakukan. Kita usik kabel listrik ini. Bisa kita lihat dalam kabel listrik ini juga ternyata ada arah getar dan juga arah rambat. Terjadi gelombang transversal. Baik, untuk selanjutnya kabel listrik ini kita berikan karet. Kita akan lihat apa yang akan terjadi pada karet tersebut. Mari kita goyangkan dengan cepat. Jika kita lihat bahwa terjadi perpindahan dari karet tersebut. Untuk selanjutnya kita sudah mengambil selingki kembali, sudah direntangkan di atas lantai yang licin. Lalu kita akan melakukan gerakan yang sama, tetapi kali ini gerakan dari ujung selingki secara cepat ke depan dan juga ke belakang.
Kita akan amati gelombang apa yang terjadi. Nah, kita bisa lihat di sini arah getar, arah usikan dan arah rambat ini terjadi disebutnya gelombang longitudinal. Gelombang ini gelombang yang digerakkan dengan cara didorong ke depan dan juga ke belakang, membentuk rambatan yang rapat, di mana semakin cepat selingki digerakkan, jumlah rapatan juga semakin banyak. Artinya, dari satu gelombang longitudinal ini terdapat satu rapatan dan juga satu renggangan. Seperti yang kita lihat di arah warna orange ini terjadi rapatan, sebelah sananya terjadi renggangan. Baik, kita telah sampai pada tahap akhir dari kegiatan hari ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang sudah saya catat terlebih dahulu. Kesimpulan dari praktikum ini bahwa kita telah mengetahui perbedaan dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang bentuknya seperti bukit dan juga lembah. Arah getar dan juga arah rambat gelombang transversal mengarah berdasarkan arah getaran dan juga arah rambatannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Saya sudah menggambarnya. Jadi, gelombang transversal itu adalah gelombang yang bentuknya seperti bukit. Kita bisa lihat titik A, B, C, D, E ini merupakan satu gelombang. Sedangkan jika A, B, C, D, E, F, G, H, I ini merupakan dua gelombang. Kemudian B di sini adalah puncak gelombang, sedangkan D merupakan dasar gelombang atau lembah, dan A, C, E, G, I merupakan simpul gelombang. Nah, inilah ilustrasi dan tadi juga sudah dipraktekkan. Kita menggunakan selingki. Nah, pada selingki, selain kita usik ke kiri dan juga ke kanan secara cepat yang menghasilkan rambatan dan juga getaran, pada selingki juga tadi sudah diberikan atau kita tandai dengan karet gelang. Nah, ternyata karet gelang tersebut tidak berpindah, melainkan dia lepas. Artinya tetap ada energi dari getaran yang ada. Sedangkan pada kabel listrik tadi juga dia membentuk gelombang transversal, tetapi pada kabel listrik jika ditambahkan dengan atau diberikan karet di tengahnya, karet tersebut berpindah dari asalnya di tengah kemudian maju sedikit ke area dekat dengan saya. Itu mengenai gelombang transversal. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang dimana digerakkan dengan cara didorong ke depan dan juga ke belakang secara cepat. Ini akan membentuk rambatan yang rapat. Semakin cepat selingki tadi digerakkan, maka jumlah rapatan akan semakin banyak. Dengan kata lain, satu gelombang longitudinal itu merupakan satu rapatan dan juga satu renggangan. Baik, di sini saya juga sudah menggambar ilustrasi dari gelombang longitudinal seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa gambar yang warna hitam ini merupakan renggangan, sementara yang warna merah ini merupakan rapatan, ini juga renggangan. Satu gelombang longitudinal merupakan satu rapatan dan juga satu renggangan. Semakin cepat didorong ke depan dan ke belakang, rapatan itu semakin terlihat, renggangan juga semakin terlihat. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari praktikum kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mudah-mudahan praktikum ini bermanfaat khususnya untuk saya dan juga bisa menjadi referensi untuk yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.